Oke, halo semuanya. Jadi kita akan membahas soal fisika mekanika. Kita mulai dari soal yang pertama. Kita punya seorang atlet mengayunkan bola yang terhubung ke ujung rantai dalam lingkaran horizontal. Atlet mampu memutar bola pada laju 8 putaran per sekon ketika panjang rantai adalah 0,6 meter. Ketika ia meningkatkan panjang rantai menjadi 0,9 meter, ia hanya mampu memutar bola 6 putaran per sekon. Pertanyaan pertama, berapa percepatan sentripetal bola pada 8 putaran per sekon? Pertanyaan kedua, sama, hanya sekarang eh, pada kecepatan putaran 6 putaran per sekon. Oke, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Pertama, kita bisa menggambar dulu bagaimana gerakan bolanya. Ya kita anggap um, si atlet ini memutar bolanya sedemikian rupa sehingga bagian atasnya itu diam ya. Jadi misalnya talinya seperti ini, kemudian ya bidang rotasi bolanya itu seperti ini ya. Oke, um, ya mungkin biar lebih jelas kita bisa menggambarkan koordinat di sini. Ini misalnya sumbu Y dan ini sumbu, katakanlah sumbu X ya. Jadi kita cuman menggunakan dua sumbu saja itu sudah cukup. Nah, um, kita ingin tahu berapa percepatan sentripetal. Ups, warna putih saja. Kecepatan sentripetal itu adalah omega kuadrat dikali dengan jari-jari rotasi. Nah, tapi hati-hati, jari-jari rotasinya itu bukan panjang talinya, bukan panjang rantainya, melainkan bagian sini ya, atau sini. Oke, berarti kalau misalnya ini sudut antara vertikal dengan talinya adalah theta, berarti R-nya itu adalah sin theta dikali dengan L. Berarti kita harus mencari berapa sin theta-nya ini. Oke, kita bisa mencari dari persamaan gayanya. Di sini kita bisa melihat bahwa bola mengalami dua gaya. Gaya yang pertama adalah gaya berat, yaitu mg, kemudian gaya tegangan tali, T. Nah, persamaan yang paling mudah dilihat itu adalah persamaan kesetimbangan pada arah Y. Ketika bola ini berayun dengan kondisi seperti ini, maka dia hanya akan berada pada ketinggian tertentu. Dia tidak akan bergerak pada arah Y. Jadi dia cuma bergerak pada bidang datar itu. Oke, berarti total gaya pada arah Y itu adalah 0. Sehingga proyeksi dari tegangan tali, yaitu T cos theta dikurang mg, adalah 0. Kita bisa tulis ini sebagai persamaan 1. Kemudian kita mendapatkan satu persamaan tapi dengan satu variabel baru yaitu T. Berarti kita perlu satu persamaan lagi untuk menyelesaikan T sekaligus theta. Persamaan itu adalah persamaan gaya sentripetal. Gaya sentripetal di sini adalah komponen T pada arah X saja ya. Berarti T sin theta sama dengan M dikali percepatan sentripetal, yaitu omega kuadrat L sin theta. Ini persamaan 2. Nah, T kita punya dari persamaan 1, berarti dari persamaan 1 kita bisa masukkan ke persamaan 2. Di sini kita mendapatkan T-nya adalah Mg dibagi cos theta dikali sin theta sama dengan M omega kuadrat L dikali sin theta. Oke, kita bisa mencoret beberapa hal di sini, yaitu M-nya, kemudian sin theta. Oke, nggak ada lagi. Berarti dari sini cos theta adalah G dibagi omega kuadrat L.
Oke, tapi yang kita pengen tahu itu adalah sin theta. Nah, kita bisa menggunakan rumus trigonometri, yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1, sehingga sin theta adalah akar dari 1 dikurang cos kuadrat theta, dan cos kuadrat theta adalah G dibagi omega kuadrat L dikuadratkan, maka uh, ya ini adalah 1 dikurang G kuadrat dibagi omega pangkat 4 L kuadrat. Oke, sekarang kita bisa kembali ke persamaan yang awal. Berarti sentripetal adalah omega kuadrat L dikali 1 dikurang G kuadrat dibagi omega pangkat 4 L kuadrat. Nah, kita bisa mengalihkan ke dalam ya. Akar omega, ya tidak harus, tapi lumayan mudah karena nanti jadinya kita cuma perlu menghitung yang ada di dalam akarnya, yang di luar akar tidak perlu dihitung lagi. Dikurang G kuadrat, ini dikuadratkan, jadi omega pangkat 4 L kuadrat dikurang G kuadrat. Nah, oke, sekarang kita bisa menggunakan rumus percepatan sentripetal ini ke soal. Oke, soal A. Soal A, F-nya adalah 8 putaran per detik. Nah, omega itu adalah 2pi kali F. Berarti percepatan sentripetalnya adalah akar 2pi dikali dengan 8 pangkat 4 dikali L. Panjang talinya untuk 8 putaran per detik itu adalah 0,6 meter. Berarti 0,6 di kuadrat dikurang dengan percepatan gravitasinya kita ambil 10 saja. Oke. Ya ini hasilnya adalah 15. Ups. Ini ada 3 ya. Ya 1515,9 kita bisa bulatkan ke atas ya. Jadi 1516 meter per sekon kuadrat. Ini juga ya, meter per sekon kuadrat. Terus yang B, F-nya 6, L-nya 0,9. F-nya 6, L-nya 0,9. Berarti A-nya akar 2pi dikali 6 pangkat 4 dikali 0,9 kuadrat dikurang 10 kuadrat meter per sekon kuadrat. Hasilnya adalah 1279. Nah, perhatikan bahwa ini hasilnya akan berbeda kalau misalnya kalian mengambil G-nya sama dengan 0. Ya, kalau misalnya kalian mengambil G sama dengan 0, nanti akan mendapatkan hasil yang berbeda. Tapi secara desimal itu tidak begitu berbeda jauh ya, karena dari besaran-besaran yang diketahui di soal itu ya hanya sampai 3 angka penting, 4 angka penting. Jadi kita menggunakan 4 angka di sini sudah cukup.
Ya, jadi kalau misalnya kalian ternyata menggunakan G sama dengan 0, itu secara numerik tidak begitu salah, tapi em, ya secara fisik justru akan berbeda ya. Oke, kita bisa lanjut ke nomor 2. Nomor 2, terdapat sebuah bola pejal bermassa 0,5 kg menempel pada sebuah tali yang panjangnya 70 cm yang terpaku di ujungnya. Bola dilepaskan dari posisi horizontal seperti terlihat di gambar. Jika pada lintasannya bola menumbuk balok pada yang bermula-mula diam yang bermassa 2,5 kg pada permukaan licin dan tanpa gesekan dan tumbukan bersifat elastik. Tentukanlah laju dari bola sesaat setelah tumbukan. Dan B adalah, oke, ini pertanyaannya sama. Ya mungkin itu maksudnya adalah yang A itu laju dari bola, terus yang B itu laju dari balok ya. Mungkin maksudnya begitu. Ya, oke. Berarti di sini ya kita tidak perlu menggambarkan lagi ya karena sudah ada gambarnya. Em, nah, ini peristiwa tumbukan. Berarti yang pertama harus kita cari tahu itu adalah apakah momentum di sini kekal. Iya, kenapa? Karena di sini tumbukannya terjadi hanya sesaat. Kemudian di sini juga dikasih tahu tumbukan bersifat elastik. Jadi pertama, eh, momentum kekal berarti P1 sama dengan P2, atau jangan 1, 2, kita gunakan P sama dengan P aksen. Yang tidak aksen itu sebelum tumbukan, sesaat sebelum tumbukan, dan P aksen itu sesaat setelah tumbukan. Kemudian tumbukan bersifat elastik berarti eh, tumbukan elastik itu artinya eh, energi kinetiknya kekal. Bukan hanya energi kinetik sebenarnya, tapi energi secara keseluruhan. Oke. Nah, kita menggunakan persamaan kekekalan momentumnya dulu. Berarti di sesaat sebelum tumbukan itu yang memiliki momentum um, hanya si bola pejal ya. Berarti momentum awal itu hanya M dikali V0. V0 adalah kecepatan sesaat sebelum menumbuk bola. Oke, jangan lupa. Ya, seperti ini. Ini V0. Kemudian mereka akan bergerak masing-masing ya. Balok katakanlah dia punya V2 aksen, tapi si bola itu punya V1 aksen. Secara umum sebenarnya tidak harus dua-duanya ke kiri. Ada kemungkinan balok itu ke kiri tapi bola akan memantul ke kanan. Tapi kita ambil yang umum saja dulu. Oke. Ini sama dengan momentum akhir. Momentum akhirnya berarti itu kita tulis bola itu M1 ya. Ini M1, ini M1, ini M2. Ini itu M1 ya. M1 V1 deh, coba satu kali. Oke. Kemudian M1 V1 aksen, M2 V2 aksen. Jadi di sini kita pakai tanda positif semua. Saya belum mengasumsikan arah gerakan setelah tumbukannya. Oke. Untuk mengurangi variabel yang ada, jadi kita lihat di sini ya, M1-nya itu 0,5 kg, M2-nya
sorry, bolanya itu M1 ya. Baloknya itu 2,5 kg. Berarti M2 itu kan 5M1 itu ya, satunya bolanya 0,5, baloknya 2,5. Jadi M2 itu 5 kali M1, 5 kali 0,5. Ya, berarti ini tuh 5M1. Berarti M1-nya uh, bisa kita coret ya. Jadi V1 sama dengan V1 aksen tambah 5V2 aksen. Persamaan 1. Nah, persamaan 2. Oke, jadi ini dari kekekalan momentum saja. Oke, begini. Kondisi kedua adalah energi kinetiknya kekal karena tumbukannya elastik, gitu ya. Berarti kita bisa menulis secara umum energi potensialnya juga kekal, tapi karena energi potensial itu bergantung dengan ketinggian benda dan ini perubahan ketinggiannya 0, jadi kita cuma melihat energi kinetiknya saja. Nah, EK 1 misalnya ditambah EK 2 nya 0 ya, sama dengan energi kinetik bola aksen dikuadratin ditambah EK 2 aksen dikuadratin. Nah, ini jadinya setengah M V kuadrat sama dengan setengah M V1 aksen kuadrat ditambah setengah M M1 M2 V2 aksen kuadrat. Oke. Ini bisa dilakukan. Kalian akan mendapatkan hasil antara V1 aksen atau V2 aksen dalam salah satunya dan V1. Kemudian substitusi balik ke persamaan 1 dan kalian akan mendapatkan hasil akhirnya. Cuman masalahnya adalah ini merupakan persamaan kuadratik. Dan persamaan kuadratik itu ya tidak menyenangkan untuk digunakan. Kita bisa pakai cara lain. Kita bisa melihat, oke, karena dia kan tumbukannya elastik ya. Jadi tumbukan elastik itu pertama, ini energi kinetiknya kekal. Tapi kita bisa meninjau tumbukan elastik dari besaran yang namanya koefisien restitusi. Atau ditulis E, itu adalah minus kecepatan relatif sebelum tumbukan, kecepatan relatif setelah tumbukan V2 aksen dibagi kecepatan relatif sebelum tumbukan. Kalau misalnya saya bilang sebelum atau sesudah itu artinya sesaat sebelum dan sesaat sesudah ya, jadi tidak perlu mengulang lagi. Oke, ketika tumbukan elastik ini adalah 1. Artinya apa? Kalau tumbukan elastik berarti kecepatan relatif setelah tumbukan itu adalah minus kecepatan relatif sebelum tumbukan. Nah, di sini kan kalau untuk soal ini V2-nya 0. Berarti V1 aksen dikurang V2 aksen itu adalah minus V1. Berarti V2 aksen adalah V1 aksen ditambah V1. Nah, ini persamaan 2 kita. Jadi daripada kita menggunakan persamaan kuadratik seperti ini, kita memilih menggunakan persamaan yang linear saja. Oke, dari 2 kita substitusi ke 1 untuk mendapatkan nilai V1 aksen. Jadi V1 adalah V1 aksen ditambah 5 dikali dengan V1 aksen ditambah 5 V1. Oke. 1 tambah 5 itu 6 sama dengan 1 kurang 5 minus 4 V1, berarti V1 aksen adalah minus
4 bagi 6 itu 2/3 ya, V1. Nah, tapi V1-nya belum kita hitung ya. V1-nya itu dari sini, dari atas ke sesaat sebelum menumbuk, itu energi mekanik si bola itu kekal. Berarti misalnya ini panjangnya berapa? L. Eh, karena jari-jarinya bola, jari bolanya tidak disebutkan, berarti kita anggap sangat kecil saja ya. Kita cuma dikasih tahu panjang talinya. Oke. Berarti energi potensialnya, energi mekanik di sini kan cuma ada energi potensial. Energi L sama dengan di titik ini energi potensialnya 0. Berarti tinggal energi kinetik setengah M1 ya. M1 V1 kuadrat. Berarti V1 adalah akar 2G dikali dengan L. L itu panjang tali ini. Panjang tali yang menghubungkan bola. Oke, berarti ini adalah minus 2/3 akar 2GL. Oke, nanti ya kita hitung angkanya. Oke, sekarang kita pengen tahu V2 aksen. V2 aksen itu ini ya, mana? V1 aksen tambah V1, berarti minus 2/3 ditambah 1. Itu adalah 1/3. Ya maaf ya, agak berisik. Nah, bisa dilihat ya, jadi di sini V2 aksennya negatif dan harus negatif karena setelah pembukaan balok tidak mungkin ke kanan, tapi pasti ke kiri. Tapi tadi seperti yang saya bilang, itu si bola bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, karena ini minus, berarti kita lihat arah V1 aksennya itu berlawanan dengan arah V1. Artinya dia memantul kembali ke kanan. Ya, masuk akal sih ya, karena si bola kan jauh lebih ringan daripada balok. Oke, sekarang kita bisa memasukkan angkanya. Di A, ya kita bisa mengecek ya. Momentum sebelum tumbukan berapa? M1 V1. Ya, M1-nya 0,5 dikali V1 minus 2/3 akar 2GL. 2/3 akar 2GL P aksennya itu M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen itu adalah 0,5 dikali ini minus 2/3 akar 2GL ditambah 2,5 dikali 1/3 akar 2GL. Jadi ini setengah dikali 2/3 itu 1/3 ya. Ini setengah setengah kali sorry, kok salah, saya malah masukin V1 aksen ya. Ini setengah plus ya. Ya mungkin ada yang bingung, jadi saya ngambil plusnya itu ke kiri. Jadi ini adalah minus 1/3, jadi 0,5 dikali 2/3 akar 2GL ditambah 2,5 itu 5/2 ya. Jadi 5/2 itu 5/6 akar 2GL. Nah, 5/6 dikurang 1/3 berarti 5/6 dikurang 2/6 akar 2GL. 5 kurang 2 itu 4. Sorry, 5 kurang 2 itu 3. 3 dibagi 6 itu setengah 2GL.
Ya, berarti sama ya. P dengan P asal. Oke, kita bisa sekarang ngitung berapa kecepatan setelah tumbukan dari bola ke satu aksen. Nah, kita bisa tulis dalam bentuk vektor ya. Karena kecepatan itu vektor. Minus 2 per 3 akar 2 kali 10. Ya, G-nya tidak disebutkan ya. Jadi kita bisa pakai 10 kali L. L-nya tadi berapa? L-nya itu 70 cm. Berarti 0,7 meter. Ya. Nah, karena ini pada arah X ya. Jadi ini X topi. Oke, kita bisa menghitung 2 per 3 kali 2 kali 10 kali 0,7. Itu adalah ya 2 per 3 akar 14 atau eh, kira-kira itu 2,49 meter per sekon. Arah X minus. Oke, oke. Sekarang V2 offset. Itu sepertiga. Ya, berarti kan setengahnya dari ini. Jangan lupa ini ada meter per sekon, ini juga. Ya, di sini juga. Oke, ini tuh menggunakan juga. Ya, 3 angka kayaknya cukup oke. Tapi kalau mau lihat di sini patokannya yang 2,5 kg itu cuma punya 2 angka, berarti ini tuh jadi 2,5 sama 1,3. Ya, kita bulatin jadi 2,5 sama 1,3. Hmm, bentar. 1,2. Karena awalnya itu dia 1,247. Jadi kalau dibulatkan ke desimal pertama, dia cuma 1,2. Ya, agar konsisten kita bisa tulis ini 1,4 aja. Jadi yang V1 itu 2 kalinya. Atau tidak harus ya? Oke, enggak. Dia harus. Jadi satunya 2 per 3, satunya 1/3. Jadi, oke. Ini bisa diterima sih. Oke, ada sebuah neon box sebesar 30 kg dan lebar 3 meter, digantungkan pada sebuah batang yang panjangnya 4 meter. Ujung batang dikaitkan ke sebuah tali, sementara ujung tali yang lainnya dikaitkan ke tembok dengan jarak 3 meter. A. Oke, ini A, ini B, C. Diameter dari engsel. Jika berat batang dapat diabaikan, diabaikan berarti batangnya jauh lebih ringan daripada neon box. Hitunglah, ya kali ini kita disuruh pakai G-nya itu 9,8. Hitung bagangan tali, nilai dan arah komponen gaya horizontal pada pada bidang.
maksudnya pada batang ya, karena yang C juga pada batang tapi pada arah vertikal. Oke. Eh, ya, tegangan tali kita bisa pakai torsi, tapi kita coba lihat dulu kenapa kita pakai torsi. Jadi em, kita bisa menggunakan sistem batang dan neon boxnya, berarti ini ada berat dari neon box MG misalnya. Sorry ya, gambarnya agak mirip. Nah, jadi itu ada MG ke bawah, kemudian ada tegangan tali. Nah, tapi di engsel itu nanti ada gaya dari engsel ya. Kita bisa uh, bikin dia jadi dua dekomposisi, jadi misalnya Fx dan Fy. Nah, tapi kita tidak bisa menghitung uh, Fx dan Fy secara langsung sekarang ya. Kita harus menentukan T-nya dulu. Nah, untuk menentukan T, kita bisa menggunakan kondisi uh, kesetimbangan. Oke, kesetimbangan. Tapi kalau kesetimbangan gaya itu tidak akan berhasil, karena kalau misalnya kita meninjau kesetimbangan gaya pada arah Y, itu nanti ada Fy-nya, kesetimbangan gaya pada arah X nanti ada Fx-nya. Jadi tidak akan berhasil dengan baik. Nah, maka kita menggunakan kesetimbangan torsi. Kesetimbangan torsi berarti jumlah torsi itu adalah 0. Nah, torsi di sini ada apa saja? Nah, perhatikan bahwa torsi itu sensitif terhadap acuan yang kita pakai. Jadi kita harus menggunakan acuan di mana torsi dari Fy dan Fx itu 0. Di mana itu? Itu adalah di engselnya. Nah, kalau acuannya dari engselnya, berarti torsi dari gaya berat adalah mg dikali, oke, dari sini ke sini B, batangnya itu panjangnya B. Berarti kalau ini W 3 meter, berarti kan ini B ditambah W per 2 ya. Sorry, B, maaf, bukan ditambah tapi dikurang. Kalau ditambah malah jadi makin panjang. Oke, ini B dikurang 0,3 ya. Jadi tepat di tengah-tengah dengan box ya. Kemudian torsi dari tegangan tali itu adalah T dikali kalau misalnya ini theta, berarti uh, T cos tetanya saja ya. Sin tetanya tidak berkontribusi apa-apa. Nah, kalau tetanya seperti ini, okay. Oh ya, ini sudah dikasih teta di sini ya. Berarti kita ikutin yang ini aja. Berarti kalau begini yang berkontribusi adalah sin teta, karena tetanya dari horizontal. Sedangkan T sin theta itu adalah tegak lurus dengan batang, jadi menghasilkan torsi, tapi komponen T cos theta-nya itu malah tidak menghasilkan torsi karena sejajar dengan batang. Oke, kemudian panjang ininya B. Kita pengen mencari T. Berarti T adalah langsung saja ya, mg dikali B dikurang W per 2 dibagi B sin theta. Nah, sin theta-nya itu berapa? Ini 3, sorry, ini 4. B4, ini 3, berarti C itu 5. Berarti masanya berapa tadi? Yang box 30 kg. Jadi 30 kali 9,8 dikali B-nya itu 4 dikurang 3 per 2, 4 dikurang 1,5. 2,5 dibagi B, B-nya itu 4. Kemudian sin theta itu berarti A dibagi C, A-nya itu 3
C-nya itu 5. Oke, berarti 30, 9,8, 2,5, 4, 3 per 5. 1, 2, 2, 5 per 4. Atau, ya ini gaya ya, berarti satuannya Newton. Atau mendekati 3, oke, 306,25. Nah ini kayaknya kita kalau mau ngikutin angka pentingnya, dia jadi 3 kali 10 pangkat 2. Karena ya cuman banyak satu angka penting di situ. Kok meter per sekon? Maaf, Newton. Oke, tepat tegangan tali. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari berapa komponen gaya horizontal yang dirasakan pada batang. Bukan, ya kalau bidang saya kurang ngerti maksudnya apa. Jadi mungkin maksudnya batang. Kalau batang berarti dia setimbang, tapi kita cuma mencari nilainya ya. Nilai pada, oke, ini maksudnya apa? Karena dia setimbang gitu. Jadi 0. Maksudnya apa? Ya kalau yang ditanya adalah total gaya, maka dia 0 karena dia eh, setimbang. Oh, mungkin maksudnya setiap gaya yang ada ya. Oke. Kalau mau ditanya setiap gayanya, berarti ada hmm, yang pertama itu tegangan tali pada arah X itu T cos theta. T cos theta berarti ini tadi 3 kali 10 pangkat 2 Newton dikali dengan cos theta. Cos theta-nya itu 4 per 5. 3 kali 4 itu 12 dibagi 5 itu 2,4. Oke. Ya agak susah ya kalau mau strict di ininya, di angka pentingnya. Oke, mungkin saya akan mengizinkan ini jadi 2,4. Kemudian ada lagi dari engsel. Oh, pada bidang mungkin semuanya ya. Jadi nanti yang dari atas juga harus dihitung tegangan tali yang di atas, tapi nilainya akan sama. Ya, jadi gaya dari dinding itu akan sama dengan oke. Jadi akan ada gaya di sini, gaya dari dinding misalnya. Hmm, agak complicated ya, karena tidak dijelaskan sistemnya yang mana. Nah, cuman dalam konteks ini saya hanya perlu menuliskan
T-nya saja, karena ini dari T dan T cos theta juga, kita bisa menghitung misalnya ada menghitung gaya yang dialami oleh dinding di sini. Jadi tidak perlu dihitung lagi. Dan ini juga tentu saja sama dengan oke. Tentu saja sama dengan gaya pada engsel ya. Gaya pada engsel pada arah X, karena di batang itu cuman di diberikan gaya dari engsel dan tali. Oke, berarti gaya pada arah Y itu karena berat bolanya, berat neon boxnya itu lebih dominan daripada yang batang, berarti batang itu tidak dihitung beratnya. Berarti hanya ada mg ya, masanya itu 30 kg dikali 9,8, 30 dikali 9,8 newton. Ternyata ada 294 newton. Oke, kemudian arah Y. Maksudnya pada engsel itu adalah ya sama dengan mg, karena maaf, tidak sama dengan mg ya. Kalau dari sini berarti T sin theta dikurang mg ditambah fx ya, sama dengan 0. Sorry, fy, gaya engsel pada arah y, sama dengan 0. Berarti ini adalah mg dikurang T sin theta. Jadi tali itu menyebabkan beban pada engsel itu berkurang. Oke, ini 294 Newton dikurang 3, ya, saya terlanjur pakai ini 300 Newton dikali dengan sin theta. Sin theta itu 3/5. 3/5. Nah, ini adalah 144 Newton. Oke. Kemudian kita juga harus menghitung ya T sin theta-nya sendiri ya. Berarti ada mg. Untuk yang arahnya itu ada mg, fy sama T sin theta-nya sendiri. Jadi harusnya saya menghitung T sin theta-nya duluan ya. Oke, itu adalah 300 dikali 3/5 itu adalah 180. Ya, hasil kalian bisa berbeda jika kalian menggunakan jika kalian mengambil jumlah digit yang berbeda. Oke, tapi tidak apa-apa. Oke. Itu untuk nomor 3. Untuk nomor 4, balok seberat 960 Newton
digantung seperti terlihat pada gambar. Panjang AB dengan berat diabaikan. AB itu kayak batangnya. Menempel di dinding pada sebuah engsel di A. Berapa tegangan tali, berapa gaya reaksi di engsel. Oke, berarti soalnya sama ya. Nah, kita bisa menggunakan cara yang sama. Torsinya kekal. Menggunakan acuan engsel, berarti mg, berat balok ini, dikali dengan panjang ini, katakanlah L, dikurang dengan torsi oleh tali, itu adalah T. Kemudian saya ambil ini theta, dan ini T. Berarti torsinya itu adalah T kali sin theta dikali dengan L sama dengan 0. L-nya saling menghilangkan, kemudian T-nya adalah mg dibagi sin theta. mg-nya itu oke, beratnya 960 Newton dibagi sin theta. Sin theta berarti ini 435 ya. Berarti 3/5. Itu adalah 1600. Kemudian itu tegangan talinya. B, gaya reaksi di engsel. Ya, sama ya. Engsel itu akan punya gaya ke atas, komponen gaya ke atas, dan komponen gaya ini Y, dan komponen gaya ke kanan juga, di mana komponen gaya ke kanannya itu akan sama dengan T cos theta dari kesetimbangan arah X, berarti 1600 dikali cos theta. Cos theta itu 4/5 Newton. Nah, itu adalah 1280. Dan FY-nya ya dengan cara yang sama, itu adalah mg, berat dari balok 4, berat dari balok dikurang T sin theta, berarti 960 dikurang T sin theta, berarti 1600 dikali 3/5, itu adalah oke, di sini kebetulan 0 ya. Jadi di sini engselnya hanya akan memberikan gaya pada arah X. Berarti gaya reaksi pada engsel, gayanya itu adalah 1280 Newton pada arah X. Kita lanjut ke nomor 5. Oke, di nomor 5 kita memiliki bola yang berayun berlawanan arah jarum jam pada lingkaran vertikal. Berarti dia naik ya. Di ujung tali dengan panjang 1,5 meter. Panjang talinya 1,5 meter. Ketika bola mencapai 36,9 derajat setelah melewati titik terendah dalam perjalanan ke atas, berarti kalau kita gambar begini lintasannya, lingkaran. Dari dia titik terendah, kemudian mencapai 36,9, kita tulis saja theta. Percepatan total adalah minus bla bla I tambah bla bla J. Untuk saat itu, gambarkan diagram vektor yang menunjukkan komponen dari percepatan. Oke, berarti di sini percepatannya yang A ya. Percepatannya itu adalah minus 22,5 I
ditambah 20,2 J. Berarti percepatan pada arah X-nya itu ke negatif, sedangkan pada arah Y itu ke atas. Ya, begitu cukup. Jadi ini yang AX ya, ini yang AY. Oke, berarti kalau mau digambar sekalian, kecepatan totalnya bisa menggunakan diagram penjumlahan vektor ya. Ya, tapi karena yang ditanya eh ditunjukin komponen percepatannya saja, berarti yang putih sudah cukup. Oke, menarik. Titik terendahnya itu di mana? Ya, dia berputarnya itu ke berlawanan jarum jam, berarti dia ingin bergerak ke sini. Ketika belum mencapai sekian derajat setelah melewati titik terendah. 36,9 derajat itu ya kira-kira di sini. Dalam perjalanan ke atas. Oh, perjalanan ke atas. Maksudnya gimana? Ya, perjalanan ke atasnya berarti maksudnya begini. Dia ke atas. Ya, titik terendah dalam perjalanan ke atas gimana? Ya, ya di paling bawah dong. Pertama kita bisa mencari percepatan sentripetalnya dulu. Misalnya magnitudonya, besarnya. Dari percepatan totalnya. Jadi, besar dari percepatan total itu adalah akar dari minus 22,5 kuadrat ditambah 20,2 kuadrat. Oke. Nah, ini hasilnya adalah 30,2 meter per sekon kuadrat. Nah, eh, percepatan sentripetal besarnya itu adalah besar dari percepatan total dikali kosinus dari sudut antara kosinus dari sudut antara percepatan sentripetal dengan percepatan total. Nah, sudut untuk percepatan total itu adalah tangan inverse dari 20,2 per 22,5, dan itu adalah 63 ups maaf terus ini itu adalah 41,9 derajat. Oke, ini kita bikin jadi warna putih saja. Nah, kemudian mungkin ini bisa digambarkan lebih jelas. Jadi bagaimana sih gambar vektornya? Begini, percepatan pada arah Y kita tulis seperti ini ya, AY, ini vektor AY, ini vektor AX. Nah, misalnya berarti percepatan totalnya adalah, kita pakai warna merah, ini A, percepatan total. Nah, tapi A ini juga bisa ditulis dalam penjumlahan dari percepatan sentripetal dengan percepatan tangensial.
Nah, percepatan tangensialnya itu adalah percepatan yang dihasilkan oleh percepatan gravitasi. Jadi kalau misalnya tidak ada percepatan gravitasi, maka percepatan tangensialnya 0 dan percepatan total adalah percepatan sentripetal. Tapi di kasus ini tidak seperti itu. Nah, untuk kasus ini, maka percepatan tangensialnya itu agak ke bawah ya. Agak ke bawah seperti ini. Dan percepatan sentripetalnya, nah ini yang agak tricky, karena ini misalnya ini adalah eh, jari-jari dari lintasannya. Maka percepatan sentripetalnya adalah ini, vektor yang biru. Berarti yang percepatan tangensialnya agak kepanjangan ya. Oke, ya ini juga. Oke, mendingan. Nah, yang tangensial itu bisa ditulis seperti ini. Oke, jadi percepatan total itu bisa ditulis sebagai penjumlahan vektor dari percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Nah, kita mau tahu sudut ini berapa. Karena kita ingin mengalihkan dengan kosinus dari sudut ini. Katakanlah ini tuh alfa. Nah, sedangkan dari soal kita tahu kalau sudut ini, ya maaf agak berantakan ya, karena memang banyak sudut yang ada di sini. Misalnya sudut ini tuh theta ya. Theta sama dengan, oke, mana putih aja. Sudut ini tuh theta sama dengan yang di soal 30 36,9 derajat. Nah, berarti sudut yang ini yang dari percepatan sentripetal ke sumbu X itu adalah 90 derajat dikurang 36,9 derajat. Itu adalah um, ya 53,1 derajat. Berarti sudut ini apa? Sudut antara uh, percepatan sentripetal dengan percepatan total. Maka alfa itu adalah theta uh, yang ini ya 90 min theta dikurangi sudut dari ini sudut dari percepatan total, yaitu ini ya, yang dikurangi V ya, karena ini ditulisnya V. Oke, ya mungkin biar konsisten ini ditulis merah, jadi mengindikasikan bahwa itu adalah sudut dari vektor yang merah. Oke, berarti tadi itu ini 53,1 derajat dikurangi 41,9 derajat. Nah, itu adalah 11,2 derajat ya. Agak kecil sebenarnya. Dan kosinus dari alfa itu 0,98 sekian. Ya, jadi hampir mendekati 1 ya. Jadi sebenarnya kalau uh, sampai sini tuh kalau ditulis AFP sama dengan A itu tidak
akan berbeda jauh sebenarnya. Tapi demi ini, demi hasil yang lebih akurat, kita pakai aja. Jadi ini adalah 30,2 meter per sekon kuadrat dikalikan kosinus dari 11,2 derajat. Dan hasilnya adalah 29,6 meter per sekon kuadrat. Jadi perbedaannya tidak begitu jauh ya, karena di sini juga bisa dilihat bahwa percepatan totalnya itu antara AX dan AY-nya juga hampir sama begitu. Jadi hampir percepatan sentripetalnya lebih dominan daripada percepatan tangensial. Ya masuk akal sih karena itu bolanya ada di bawah ya, berada di titik terendah. Jadi kecepatannya sedang besar di situ dan em, percepatan sentripetal itu sebanding dengan kecepatan. Oke, kemudian yang C rumusnya sama, hanya kita memasukkan eh, besar dari percepatan sentripetal yang sekarang 29,6 dikalikan L. L itu panjang talinya yaitu 1,5 meter. Nah, ini adalah 44,4. Oke. Ya sudah ini, sudah cukup sampai situ ya. Oke, itu yang nomor 5.